Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 8 mata kuliah Filsafat Manajemen Pendidikan akan mempresentasikan materi tentang dasar ilmu dan tinjauan filosofis decision making. Kelompok kami beranggotakan yang pertama yaitu Putriana Kusumawardani, yang kedua Putri Vindian Ningtyas, yang ketiga Rizka Latri, dan yang keempat saya sendiri Uswatul Hasanah. Inti pembahasan dari materi kali ini yaitu yang pertama yaitu pengertian decision making, yang kedua dasar decision making, yang ketiga fungsi dan tujuan decision making, yang keempat prinsip decision making, yang kelima langkah-langkah decision making, yang keenam model-model decision making, dan yang terakhir partisipasi anggota dalam decision making. Di sini saya Uswatul Hasanah. Yang pertama saya akan menjelaskan mengenai pengertian decision making. Decision making atau yang berarti pengambilan keputusan adalah suatu pendekatan yang sistematis terhadap hakikat alternatif yang dihadapi dan mengambil tindakan yang menurut perhitungan merupakan tindakan yang paling cepat, menurut Tsiagian tahun 1988. Baik, saya Rizka Latri, presensi 25 yang akan melanjutkan materi, yaitu materi kedua tentang dasar decision making. Yang pertama yaitu intuisi. Keputusan yang diambil berdasarkan intuisi atau perasaan lebih subjektif yang mudah dipengaruhi oleh saran, pengaruh eksternal, dan faktor psikologis lainnya. Yang kedua, pengalaman. Keputusan berdasarkan pengalaman sangat berguna untuk pengetahuan praktis. Yang ketiga yaitu fakta. Keputusan berdasarkan fakta, data maupun informasi sehingga membuat keputusan yang bagus dan solid. Yang keempat yaitu wewenang. Keputusan yang didasarkan pada otoritas belaka akan menyebabkan sifat-sifat rutin dan berhubungan dengan praktik-praktik diktator. Yang terakhir yaitu rasional. Keputusan rasional terkait dengan kegunaan. Materi selanjutnya yaitu fungsi dan tujuan decision making. Fungsinya yaitu yang pertama, pangkal permulaan dari semua aktivitas manusia yang sadar dan terarah baik secara individual maupun secara kelompok, baik secara institusional maupun secara organisasional. Yang kedua, sesuatu yang bersifat futuristik, artinya bersangkut paut dengan hari depan, masa yang akan datang, di mana efeknya atau pengaruhnya berlangsung cukup lama. Sedangkan tujuannya adalah yang pertama yaitu tujuan yang bersifat tunggal. Tujuan pengambilan keputusan yang bersifat tunggal terjadi apabila keputusan yang dihasilkan hanya menyangkut satu masalah. Yang kedua yaitu tujuan yang bersifat ganda. Tujuan pengambilan keputusan yang bersifat ganda terjadi apabila keputusan yang dihasilkan itu menyangkut lebih dari satu masalah. Perkenalkan, saya Putri Vindian, presensi 19, akan menjelaskan materi yang keempat, yaitu prinsip decision making. Prinsip-prinsip dalam pengambilan keputusan atau decision making menurut Feynman 2005 yaitu yang pertama knowledge, yang kedua inisiatif, yang ketiga advice seeking, yang keempat selectivity, yang kelima comprehensiveness, yang keenam currency, yang ketujuh flexibility, yang kedelapan good judgment, yang kesembilan calculated risk taking, dan yang ke-10 self knowledge. Sedangkan menurut Rahim dan kawan-kawan 2019, prinsip-prinsip dari pengambilan keputusan yaitu keputusan pada haknya ditujukan untuk menyelesaikan atau memecahkan suatu masalah. Setiap keputusan yang diambil hendaknya memiliki resiko yang sangat minim. Dalam mengambil keputusan, terlebih dahulu harus mempertimbangkan risiko yang akan terjadi, baik sistematik maupun sistemik. Keputusan hendaknya tidak melenceng dari zona manusia. Keputusan yang diambil hendaknya keputusan yang efektif dan dapat diterapkan. Keputusan hendaknya memecahkan masalah yang generik, bukan yang teknis.
Pembuat keputusan hendaknya menghasilkan sesuatu yang dapat diukur. Keputusan tidak harus dimulai dari bentuk data, boleh jadi dari judgement. Materi yang kelima yaitu langkah-langkah decision making. Secara umum, pengambilan keputusan meliputi langkah-langkah antara lain: yang pertama, pemahaman terhadap masalah; yang kedua, formulasi masalah; yang ketiga, pengembangan alternatif yang tersedia; yang keempat, penelusuran informasi terkait alternatif; dan yang terakhir, seleksi alternatif yang mendekati solusi keputusan dan aksi pelaksanaan keputusan. Perkenalkan, saya Putriana Kusumawardhani, nomor presensi 17. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai model decision making. Menurut Tindra, beberapa model pengambilan keputusan diantaranya: 1. Model optimasi atau rasional. Sasaran yang ingin dicapai dengan model optimasi adalah bahwa dengan mempertimbangkan keterbatasan yang ada, organisasi memperoleh hasil terbaik yang paling mungkin dicapai. Yang kedua, model satisficing. Model satisficing berarti pengambil keputusan memilih alternatif solusi pertama yang memenuhi kriteria keputusan minimal. Yang ketiga, model mixed scanning. Dalam model ini, setiap kali seorang pengambil keputusan menghadapi dilema dalam memilih suatu langkah tertentu, satu keputusan pendahuluan harus dibuat tentang sampai sejauh mana berbagai sarana dan prasarana organisasi akan digunakan untuk mencari dan menilai berbagai fungsi dan kegiatan yang akan dilaksanakan. Yang keempat, model heuritis. Seorang pengambil keputusan dalam model ini lebih mendasarkan keputusannya pada konsep-konsep yang dimilikinya, berdasarkan persepsi sendiri tentang situasi problematik yang dihadapi. Selanjutnya, partisipasi anggota dalam decision making. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang guru dapat berpartisipasi dalam pengambilan keputusan di sekolah terkait dengan 1. Penyusunan kurikulum tingkat satuan pendidikan dan silabusnya; 2. Penetapan kalender pendidikan di tingkat satuan pendidikan; 3. Penyusunan rencana strategi sekolah; 4. Penyampaian pendapat, menerima atau menolak laporan pertanggungjawaban anggaran dan pendapatan belanja sekolah; 5. Penyusunan anggaran tahunan satuan pendidikan; 6. Perumusan kriteria penerimaan peserta didik baru; 7. Perumusan kriteria kelulusan peserta didik dari satuan pendidikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan 8. Penentuan buku teks pelajaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan, kami mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.